Kabupaten Grobogan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Helena Sulistiawati dari SMP Negeri 2 Geyer. Saya Siti Munawaroh dari SD Negeri Wertoyo. Saya Sutresno dari SD Negeri 3 Asemrutu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tres. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Tres. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, Bu. Bu Siti nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya, Pak. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Ya, oke. Nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, Pak Tres. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti Ibu ya, Bu ya? Kemudian di antara ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Jadi yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa nih? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan itu, Pak. Ya, baik. Demikian dulu ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach sebaik-baiknya dan semoga lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Tres atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Siti. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, saya memang ingin berdiskusi dengan Bu Siti mengenai permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bu Siti sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Baik Bu, memang Bu Herlina ingin berdiskusi tentang apa ya? Saya merasa kecewa dengan murid saya yang tidak sesuai harapan Bu. Oh, itu permasalahannya ya Bu. Apa yang Bu Herlina harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin berbincang dengan Bu Siti agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena saya merasa pembelajaran saya itu tidak berhasil, Bu. Baik Bu, semoga saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Bu Herlina ceritakan apa yang membuat jenengan kecewa dengan murid Ibu. Gini Bu, hari Selasa kemarin saya mengajar matematika di kelas saya. Setelah melakukan asesmen formatif, ternyata sekitar 70% dari murid saya itu mendapatkan nilai yang rendah. Saya sangat kecewa Bu. Saya rasa sudah mengajarkan semua materi kepada murid. Oh, begitu ya Bu Herlina kecewanya. Kalau boleh tahu proses pembelajaran yang Bu Herlina lakukan seperti apa? Saya menerapkan pembelajaran kooperatif, Bu. Setelah saya menjelaskan materi, kemudian siswa berdiskusi, mengajarkan LKPD, kemudian mempresentasikan hasilnya. Sebelum mengajarkan asesmen formatif, saya selalu menyampaikan kepada mereka sudah paham terhadap yang saya sampaikan atau belum.
Nah, jawaban mereka itu sudah. Nah, kemudian saya memberikan kesempatan pada murid untuk menanyakan apa yang belum mereka pahami jika ada hal yang kurang dipahami dari materi tersebut. Pembelajaran yang dilakukan Bu Herlina sudah sangat bagus menurut saya. Bagaimana antusiasme saat pembelajaran? Eh, ada yang antusias, Bu, tapi banyak yang malas-malasan. Oh, begitu. Tapi Bu Herlina yakin semua murid memahami apa yang mereka pelajari. Saya yakin, Bu, mereka itu mengatakan sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari. Mereka juga tidak ada yang bertanya ketika saya memberikan kesempatan bertanya. Jadi, saya rasa ya mereka sudah paham, tapi ternyata hasil asesmennya seperti itu. Berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang Bu Herlina lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, saya minta murid yang nilainya rendah tersebut untuk mempelajari ulang materi yang sudah pernah saya ajarkan. Kemudian saya menanyakan bagian mana yang belum dipahami. Nah, setelah itu saya menjelaskan kembali, Bu. Setelah Bu Herlina melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka? Apa Bu Herlina menemukan hambatan? Beberapa murid yang mengikuti arahan saya, Bu, itu untuk mempelajari ulang tadi. Tetapi masih ada juga beberapa murid yang kesulitan mengoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Jadi murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya ya Bu. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kesulitan Bu? Sepertinya mereka jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Yang menyebabkan mereka tidak fokus sehingga kesulitan dalam memahami dan menghubungkan konsep materi. Dari mana Bu Herlina tahu kalau mereka jenuh? Terlihat saat pelajaran itu kadang kurang semangat. Ya. Sepertinya itu mempengaruhi nilai mereka sehingga nilainya menjadi rendah karena mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi Bu Herlina merasa pembelajaran yang Ibu lakukan monoton, sehingga murid Bu Herlina tidak tertarik untuk belajar dan mengakibatkan nilai mereka rendah. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baik, lalu apa rencana Bu Herlina agar mereka antusias dalam pembelajaran? Agar mereka antusias saat pembelajaran saya, tentunya saya akan mengubah strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Saya akan mencari referensi beberapa strategi yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya. Sepertinya dengan cara seperti itu nanti mereka mungkin akan lebih mudah memahami materi. Saya sependapat dengan Bu Herlina, karena kualitas pembelajaran yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Karena sejatinya pembelajaran bermaknalah yang harus kita terapkan. Jangan lupa pembelajaran tersebut juga harus berpihak pada murid. Lalu untuk mengatasi murid yang kesulitan dalam menghubungkan konsep materi, apa solusinya, Bu? Untuk masalah ini saya akan menerapkan tutor sebaya. Jadi murid yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, mereka yang lebih memahami materi itu lebih dahulu, maka saya akan meminta murid itu untuk mengajar temannya yang masih lemah tadi, Bu. Ide yang bagus, Bu Herlina. Apa Ibu punya ide lain untuk memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Iya, selain menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, tutor sebaya, saya juga akan menggunakan berbagai media supaya murid itu tertarik, kemudian lebih mudah memahami keterkaitan materi. Media seperti apa yang akan Bu Herlina gunakan? Tentunya media yang sesuai dengan materi dan gaya belajar murid, Bu. Saya akan menggunakan media untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik, auditori, ataupun yang visual. Nah, itu maksud saya, Bu. Bu Herlina juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar murid, sehingga mereka akan belajar dengan senang dan mudah dalam memahami konsep materi. Iya, Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa hal tadi. Nah, sekarang kapan kira-kira Bu Herlina akan menindaklanjutinya? Saya akan langsung menerapkan pada pertemuan berikutnya, Bu.
Kira-kira apa yang akan Bu Herlina persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, terutama penyusunan materi, menyiapkan media, pemilihan strategi yang menarik. Seperti itu, Bu. Wah, sepertinya Bu Herlina nampak semangat sekali ya. Lalu untuk menjalankan komitmen ini, adakah pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan murid-murid yang mempunyai kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya. Selain itu, saya juga akan bertanya kepada murid mengenai pembelajaran yang mereka inginkan itu yang seperti apa. Baik Bu Herlina, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu, sehingga murid Bu Herlina dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan hasil asesmen yang sesuai harapan. Sehingga Bu Herlina tidak merasa kecewa dan gagal lagi. Iya. Iya, Bu. Terima kasih atas pencerahannya, Bu Mun. Sama-sama Bu Herlina, sukses selalu untuk Ibu. Kalau begitu, kita sudahi obrolan kita hari ini ya Bu. Saya tunggu kabar dari Bu Herlina. Semoga semangat terus. Assalamualaikum Bu Herlina. Iya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Tris. Bu Siti tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lina ya Bu ya? Iya Pak, Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, di coaching ini tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusinya, Pak. Oke Bu Siti, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching dari Bu Siti dan Bu Lina sudah berjalan dengan baik dan luar biasa ya Bu ya. Dan juga proses Terima kasih. alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Siti sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Lina, sehingga Bu Lina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, Iya, Pak. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Ibu? Baik Pak Tres, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dari proses alur Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, luar biasa Bu Siti ya. Semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Siti, sebelum kita tutup, yaitu apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari coaching tadi ini Pak, masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali jawaban dari coaching. Semoga dalam proses coaching saya di lain waktu bisa lebih baik lagi, Pak. Baik, terima kasih ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Bu Siti dan Bu Lina, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Ya, Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.